Baca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting, infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Agar AMPI bisa tetap solid, dan karena di sini isinya anak-anak muda semua, ya kita kalau melihat ada bulian, nyinyiran, fitnah di sosmed tidak perlu kita tanggapi, kita balas saja dengan pembuktian-pembuktian. Panas, debat soal IKN, Gibran selepet balik Caimin Mahfud. Debat calon wakil presiden atau Cawapres 2024 berlangsung panas. Ketika Cawapres Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Mahfud MD nomor urut 3 saling serang saat membahas pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Perdebatan mengenai IKN ini bermula dari pertanyaan panelis untuk Gibran terkait prioritas anggaran APBN. Apakah untuk infrastruktur atau sumber daya manusia? Gibran pun menyatakan tidak semua pembangunan menggunakan APBN. Dia mencontohkan soal IKN. Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan IKN pakai APBN, hanya 20%, sisanya dari investor, tuturnya. Menanggapi jawaban Gibran, Mahfud pun mempertanyakan kontribusi swasta dalam pembangunan IKN. Bahkan pasangan Capres Ganjar Pranowo ini menyebut belum ada satupun investor yang sudah masuk ke IKN. Sebut misal 2 atau 1, mana yang sudah masuk? Saya mau dengar, tuturnya. Muhaimin pun turut memberikan tanggapan atas jawaban Gibran. Pasangan Capres Anies Baswedan ini menekankan skala prioritas yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN. Yang penting kemampuan baca skala prioritas. Seluruh proyek besar ambisius contoh IKN mengandalkan APBN hampir 500 triliun rupiah. Kalau 1% saja dari 500 triliun rupiah itu untuk bangun jalan di Kalimantan itu beres. Lalu 3% saja dari seluruh anggaran IKN bisa bangun sekolah yang baik di Kalimantan. Tutur pria yang akrab disapa Caimin tersebut. Gibran pun akhirnya menanggapi balik kedua tanggapan dari lawannya dalam kontestasi Pilpres 2024 itu. Bahkan Gibran menyindir Caimin yang dinilainya tidak konsisten. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini? Gak konsisten. Dulu dukung, sekarang gak dukung, karena menjadi wakil Pak Anies yang mengusung tema perubahan, tegasnya. Gibran juga menanggapi Mahfud dengan tegas. Dia mengungkapkan sudah ada investor yang masuk ke IKN. Untuk menanggapi Prof. Mahfud setelah pulang debat mungkin bisa di Google. Sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi. Mungkin ya setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see. Akan melihat stabilitas politik di Indonesia, tuturnya.